Pagi itu, udara terasa segar di halaman rumah Nadira. Matahari baru saja menyembul dari balik awan tipis, menumpahkan cahaya ke meja makan yang sudah rapi. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan, berpadu dengan wangi tumis buncis dan telur dadar. Nadira, wanita berusia 29 tahun dengan rambut sebahu yang selalu diikat sederhana, menatap piring dan sendok sambil sesekali melirik ke arah suaminya, Fahri. Fahri duduk di kursi menghadap jendela, masih mengenakan kemeja putih yang belum dikancingkan penuh. Di tangannya, sebuah ponsel menyala, jempolnya sibuk mengetik. Wajahnya serius, lalu sesekali muncul senyum tipis, bukan senyum yang ditujukan pada Nadira. "Mas, sarapannya dingin kalau kelamaan," ujar Nadira sambil menaruh piring di hadapan Fahri. Iya, sebentar," jawab Fahri tanpa mengangkat kepala. Nadira menarik napas dalam. Dulu, setiap pagi selalu ada obrolan ringan di meja makan. Fahri suka bercerita tentang mimpinya semalam, atau mengomentari berita pagi di televisi. Tapi beberapa bulan terakhir, semua berubah. Suaminya jarang bicara, lebih sering tenggelam dalam layar ponsel. Setelah makan, Fahri buru-buru beranjak. "Aku berangkat dulu, ya. Ada meeting pagi ini," katanya sambil meraih tas kerja. Nadira mengangguk, meski hatinya mengganjal. Begitu Fahri keluar, Nadira membereskan meja. Saat memungut serbet dari lantai, matanya menangkap sesuatu di kerah baju Fahri yang tergantung di sandaran kursi, noda lipstik merah. Nadira membeku. Ia hampir tak pernah memakai lipstik, apalagi warna seterang itu. Tangannya bergetar saat meraih kain itu. Bau parfum samar tercium, aroma bunga yang manis tapi menusuk hidung. Bukan parfum yang biasa dipakai Nadira. Sepanjang siang, pikirannya tak tenang. Mungkin cuma bercanda sama rekan kerja, pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi bagian terdalam hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan Fahri. Malamnya, Fahri pulang lebih larut dari biasanya. "Lembur, sayang," ucapnya singkat saat masuk. Tapi aroma parfum itu kembali tercium. Nadira tersenyum hambar, memilih untuk tidak bertanya, belum saatnya. Namun di lubuk hatinya, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh. Siapa wanita itu? Hari Minggu pagi, telepon rumah berdering. Nadira baru saja selesai menyapu teras ketika ia mengangkatnya. "Dira, ini Alia," suara di seberang terdengar riang. Nadira terdiam sejenak. Alia, kakak tirinya, jarang sekali menghubunginya, apalagi datang ke rumah. Hubungan mereka memang tak pernah dekat sejak kecil. "Aku mau main ke rumah kamu, sekalian nginap beberapa hari." "Boleh, kan?" Nadira menelan ludah, lalu menjawab singkat, "Iya, boleh." Alia adalah anak dari istri pertama ayah Nadira. Perbedaan usia mereka 4 tahun. Setelah orang tua bercerai, Alia ikut ibunya dan jarang berinteraksi dengan keluarga Nadira. Alia pernah menikah, tapi bercerai 2 tahun lalu. Sejak itu, ia dikenal sebagai janda cantik yang hidup mandiri. Tubuhnya terawat, kulitnya putih, dan gaya busananya selalu memikat perhatian. Sore itu, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Alia turun dengan koper besar, mengenakan blus krem dan rok pensil yang membentuk lekuk tubuhnya. Wajahnya dihiasi lipstik merah muda, matanya bercahaya saat melihat Fahri yang membukakan pintu. "Wah, kamu makin ganteng aja, Ri," sapa Alia sambil tersenyum. Fahri tersenyum sopan, tapi Nadira menangkap kilatan kagum di matanya. Saat makan malam, Alia bercerita panjang lebar tentang kehidupannya setelah bercerai. Nadira mendengarkan sambil menyendok sup, tapi matanya sesekali mengamati interaksi antara Alia dan Fahri. Terlalu akrab untuk ukuran pertemuan keluarga yang jarang terjadi. Malam pertama Alia menginap, Nadira bangun pukul 2 dini hari untuk minum.
Saat melewati dapur, ia mendengar suara tawa pelan. Ia mengintip, dan menemukan Alia serta Fahri duduk di meja dapur, membicarakan entah apa sambil menyeruput teh. Mereka tampak santai, seolah lupa bahwa jam menunjukkan tengah malam. Esoknya, saat Nadira sedang di ruang tamu, Alia datang dari kamar dengan gaun tidur tipis berwarna putih. "Dira, boleh pinjam minyak rambut? Rambutku kering banget," katanya sambil melirik ke arah dapur, di mana Fahri sedang membuat kopi. Nadira merasakan sesuatu di dadanya mengencang. Alia seolah tidak peduli bahwa ia tinggal di rumah seorang wanita yang suaminya ada di sana. Beberapa hari berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Alia sering berada di dapur saat Fahri baru pulang kerja. Kadang mereka bercakap ringan tanpa keberadaan Nadira, kadang saling tertawa di teras belakang. Nadira mencoba mengabaikan, tapi rasa tidak nyaman itu semakin membesar. Sore ketiga, Nadira memutuskan untuk pulang lebih awal dari toko. Begitu membuka pintu, ia melihat Alia dan Fahri sedang duduk bersebelahan di sofa ruang tamu. Mereka menonton acara komedi, jarak tubuh terlalu dekat, dan ketika Nadira masuk, Alia tersenyum santai seolah tak ada yang aneh. Fahri berdiri buru-buru. "Sayang, kamu udah pulang?" Malam itu Nadira terbaring di ranjang, menatap langit-langit. Ia mencoba membohongi dirinya sendiri. Mungkin ini cuma rasa cemburu berlebihan. Tapi hatinya tahu, Alia bukan sekadar kakak tiri yang sedang berkunjung. Ada sesuatu di balik tatapan mereka. Sesuatu yang membuat Nadira sulit bernapas. Malam itu, hujan turun deras. Rintik membasahi jendela ruang tamu, memantulkan lampu jalan yang temaram. Nadira terbangun sekitar pukul 1:30, tenggorokannya kering. Ia turun dari kamar untuk mengambil segelas air di dapur. Saat melewati ruang keluarga, langkahnya terhenti. Dari arah teras belakang, terdengar suara lirih, suara Fahri dan Alia. Jantung Nadira berdegup cepat. Ia bergerak pelan, mendekat ke pintu kaca geser yang hanya tertutup sebagian. Di luar, cahaya lampu teras kuning pucat menerangi dua sosok itu. Fahri duduk di kursi rotan, tubuhnya sedikit condong ke depan. Alia duduk di kursi sebelahnya, wajahnya menghadap Fahri dengan ekspresi lembut. Tawa Alia terdengar renyah, bercampur dengan suara hujan. Nadira menahan napas. "Kadang, aku iri sama kamu, Li," kata Fahri pelan, suaranya nyaris tertelan suara hujan. "Kamu kelihatan bebas, gak terikat apa-apa." Alia tersenyum tipis. "Bebas? Gak juga, RI. Kesepian itu gak enak." Ia menatap Fahri dalam. "Aku cuma pengen ada orang yang ngerti aku, yang bisa bikin aku ngerasa berharga lagi." Sunyi sejenak, hanya suara hujan dan detak jantung Nadira yang ia rasakan sendiri. Lalu, sesuatu yang membuat dadanya seperti ditikam. Fahri mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Alia. Sentuhan itu singkat, tapi intim. Alia tak menolak, malah membiarkan. Nadira mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia kembali ke kamar, menatap kosong ke langit-langit. Hatinya berteriak ingin marah, ingin menjerit, tapi bibirnya terkunci. Ia tak mau membuat skandal di tengah malam. Keesokan harinya, suasana sarapan terasa kaku. Fahri berusaha berbasa-basi, Alia menatap piringnya sambil tersenyum tipis, dan Nadira hanya menjawab seperlunya. Saat Alia bangkit dari meja untuk mengambil sesuatu di dapur, Fahri sempat meliriknya. Bukan tatapan biasa. Nadira menangkapnya dengan jelas. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin kentara. Alia mulai memakai pakaian rumah yang lebih terbuka. Gaun tidur tipis, tank top ketat, atau celana pendek yang membuat Nadira ingin menegur.
Tapi setiap kali ia hendak bicara, selalu ada alasan untuk menundanya. Kadang Fahri sedang ada di sana, kadang Nadira merasa ia akan terdengar seperti istri paranoid. Namun malam-malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Nadira beberapa kali mendapati mereka duduk berdua di teras atau ruang keluarga larut malam, berbicara dengan nada suara yang terlalu pelan untuk disebut percakapan biasa. Selalu ada tatapan yang lebih lama dari seharusnya, sentuhan yang terlalu kebetulan. Puncaknya terjadi ketika Nadira pulang lebih awal dari toko pada hari Jumat sore. Ia membuka pintu, dan mendapati Alia berdiri di dapur dengan wajah sedikit memerah, rambutnya berantakan. Fahri berdiri di sisi lain meja, mencoba menyibukkan diri dengan membuang bungkus roti ke tempat sampah. Begitu Nadira masuk, suasana langsung hening. Kamu udah pulang," ucap Fahri cepat. Nadira hanya menatap mereka berdua, lalu berjalan ke kamar tanpa sepatah kata. Malam itu Nadira tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan singkat tentang Fahri dan Alia memenuhi kepalanya. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar rasa curiga. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Dan jika ia tak bertindak, sesuatu itu akan menghancurkan rumah tangganya. Hari itu, matahari bersinar terik. Nadira sedang menata rak baju di toko tempatnya bekerja ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Mbak Rini, tetangga depan rumah yang cukup dekat dengannya. "Dira, aku nggak mau bikin kamu salah paham. Tapi tadi aku lihat Fahri di kafe cendana sama seorang wanita cantik. Mirip banget sama Alia." Nadira menatap layar ponsel cukup lama. Jari-jarinya dingin. Ia tahu kafe itu, tempat yang sering dipakai pasangan untuk bertemu karena suasananya tenang dan agak tersembunyi dari jalan utama. Tanpa banyak pikir, Nadira meminta izin pulang lebih cepat. Di dalam perjalanan, hatinya berdebar kencang. Ia memarkir motornya agak jauh dari kafe, lalu berjalan pelan menuju pintu kaca besar di depannya. Begitu pandangannya menembus kaca, napasnya tercekat. Fahri dan Alia duduk berhadap-hadapan di meja pojok, jauh dari pandangan umum. Alia mengenakan blus biru lembut, rambutnya dibiarkan terurai. Ia tertawa sambil memegang lengan Fahri. Sementara Fahri menatapnya dengan sorot mata yang Nadira kenal betul, tatapan yang dulu hanya ia dapatkan saat mereka masih saling jatuh cinta. Nadira ingin masuk, tapi kakinya tak mau bergerak. Ia memilih memotret dari jauh dengan ponselnya, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Langkahnya berat, seperti membawa seluruh beban bumi di pundaknya. Malamnya, Nadira menunggu Fahri pulang. Saat lelaki itu sedang mandi, ia mengambil ponselnya yang tergeletak di meja kerja. Dengan tangan gemetar, ia mencoba beberapa kombinasi PIN, sampai akhirnya berhasil. Fahri masih menggunakan tanggal pernikahan mereka. Begitu WhatsApp terbuka, hati Nadira hancur. Chat Fahri dan Alia penuh dengan panggilan sayang. Ada foto selfie mereka di dalam mobil, obrolan tentang pertemuan rahasia, bahkan janji Fahri untuk menjaga rahasia dari Nadira. Salah satu pesan Alia membuat matanya panas. "Aku benar-benar bahagia sama kamu, RI. Kamu ngerti aku lebih dari siapapun. Aku nggak peduli orang mau bilang apa, yang penting kita." Dan balasan Fahri, "Aku juga. Rasanya aku nemuin orang yang pas buat aku." Air mata Nadira jatuh tanpa bisa dibendung. Semua keraguan, semua bisikan hati yang ia abaikan, kini berubah jadi kenyataan pahit. Ia menaruh kembali ponsel itu di tempatnya sebelum Fahri keluar dari kamar mandi. Malam itu, Nadira pura-pura tidur lebih dulu. Tapi di dalam selimut, matanya tetap terbuka, menatap kosong ke dinding.
Suara hujan di luar jendela tak mampu menenangkan badai yang sedang mengamuk di dadanya. Ia tahu, mulai besok, ia tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Pagi itu, udara rumah terasa berat. Nadira duduk di meja makan sendirian, memandangi secangkir teh yang asapnya perlahan menghilang. Alia baru keluar dari kamar tamu, rambutnya terurai rapi, wajahnya segar seperti biasa. "Kamu gak keluar toko hari ini?" tanya Alia ringan. "Aku mau ngobrol sama kamu," jawab Nadira datar. Alia berhenti sejenak, lalu duduk di hadapan Nadira. Senyumnya tipis, seperti berusaha tetap ramah. "Aku tahu semuanya," kata Nadira pelan, tapi tegas. Alis Alia terangkat. "Maksudmu?" "Aku tahu kamu sama Fahri. Aku lihat kalian di kafe. Aku baca chat kalian." Sejenak, keheningan menelan ruang makan itu. Alia menghela napas, lalu tersenyum hambar. "Dira, kamu salah paham. Aku cuma dekat sama Fahri karena dia perhatian. Itu aja." "Perhatian?" Nadira menahan air mata yang mulai menggenang. "Kamu kakak tiriku, Li. Orang yang harusnya jadi keluarga, bukan orang yang menusuk aku dari belakang." Alia menunduk sebentar, lalu menatap Nadira dengan sorot yang sulit dibaca. "Dira, aku kesepian. Kamu gak tahu rasanya jadi janda, dicap orang, sendirian terus. Fahri cuma ngasih aku rasa nyaman yang udah lama hilang." "Kenyamanan?" "Dengan menghancurkan rumah tangga adikmu," suara Nadira meninggi, tangannya mengepal di meja. Ketegangan itu pecah saat Fahri masuk dari pintu depan, baru pulang membeli sarapan. Ia menatap bergantian antara Nadira dan Alia. "Ada apa ini?" "Aku bilang ke Alia kalau aku udah tahu semuanya," ujar Nadira dingin. Wajah Fahri pucat. "Dira, ini gak seperti yang kamu pikir." "Jangan bohong lagi, Mas," potong Nadira. "Aku punya foto, aku punya chat kalian. Kalian udah gak bisa ngeles." Fahri terdiam. Tak ada permintaan maaf, tak ada usaha membantah. Yang keluar dari mulutnya hanyalah alasan. "Aku cuma merasa kamu terlalu sibuk sama urusan rumah dan toko. Aku merasa nggak diperhatikan." Nadira menatapnya tak percaya. "Jadi itu alasan kamu tidur dengan kakak tiriku?" Alia tersentak, sementara Fahri menunduk dalam-dalam. Air mata Nadira akhirnya jatuh. "Kalian berdua udah ngambil sesuatu yang gak bisa kubalikin, kepercayaan aku. Dan itu gak akan pernah sama lagi." Tanpa menunggu jawaban, Nadira berdiri dan masuk ke kamar, meninggalkan mereka berdua di ruang makan yang kini terasa seperti medan perang. Di dalam kamar, Nadira duduk di tepi ranjang, wajahnya basah oleh air mata. Ia sadar, konfrontasi ini bukan akhir, tapi awal dari keputusan besar yang harus ia ambil. Sejak konfrontasi kemarin, rumah itu berubah menjadi medan sunyi. Nadira tetap menjalani rutinitasnya, memasak, membersihkan rumah, mengurus toko, tapi tak ada lagi sapaan hangat untuk Fahri. Sementara Alia, entah karena merasa tak bersalah atau pura-pura tak peduli, tetap bersikap seperti biasa. Fahri beberapa kali mencoba membuka percakapan. "Dira, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Nadira hanya menjawab singkat, "Gak ada yang perlu dibicarakan." Setiap malam, Nadira terbaring sambil memikirkan ulang hidupnya. Ia ingat bagaimana ia dan Fahri dulu bertemu di sebuah acara kampus, bagaimana mereka melewati masa pacaran penuh tawa, dan bagaimana ia percaya bahwa menikah adalah akhir bahagia. Sekarang, semua itu terasa seperti cerita orang lain, bukan miliknya. Suatu sore, saat Fahri masih di kantor, Nadira duduk di meja kerja di kamarnya. Di depannya ada sebuah buku catatan, pena, dan tumpukan dokumen penting. Tangannya bergetar saat menulis.
Fahri, aku nggak sanggup lagi tinggal di rumah ini. Aku nggak sanggup berbagi atap dengan orang yang mengkhianati aku, apalagi dengan kakak tiriku sendiri. Semua ini terlalu menyakitkan untuk diperbaiki. Aku akan pergi besok. Tolong jangan cari aku. Surat itu ia lipat rapi, lalu masukkan ke dalam amplop putih. Malamnya, ia mulai mengemas barang. Satu koper berisi pakaian, satu tas besar berisi dokumen, dan sebuah kotak kecil berisi foto-foto kenangan yang masih ingin ia simpan, meski sebagian besar kini terasa pahit. Keesokan paginya, Nadira bangun lebih awal. Alia masih tidur, Fahri belum pulang dari subuh jogging. Nadira meletakkan surat itu di meja makan, di samping cangkir kopi kosong yang biasanya dipakai Fahri. Saat ia menarik kopernya keluar rumah, udara pagi terasa dingin menusuk. Di teras, Alia berdiri dengan senyum tipis. Mau kemana? Tanyanya, nada suaranya setengah ingin tahu, setengah menantang. Nadira hanya menjawab singkat, keluar dari rumah ini, dan dari hidup kalian. Fahri muncul di ujung jalan, napasnya terengah setelah jogging. Ia melihat koper di tangan Nadira, lalu menghampiri. Dira, jangan gini. Kita bisa? Nadira menatapnya lurus. Mas, aku udah gak punya alasan untuk tinggal. Semua udah hancur. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi. Langkahnya berat, tapi setiap meter menjauh dari rumah itu terasa seperti beban yang terangkat dari dadanya. Malam itu hujan turun rintik-rintik di kota kecil tempat Fahri tinggal. Sejak ditinggal Nadira, hidupnya terasa kosong. Alia, wanita yang dulu menghancurkan rumah tangganya, anehnya menjadi satu-satunya tempat Fahri mencari pelarian. Sebagai seorang janda sekaligus kakak tiri Nadira, Alia kerap menemaninya dengan dalih, penyesalan, dan cinta tulus. Namun, semua itu perlahan berubah. Fahri mulai merasakan jarak. Alia yang dulu sering menghubunginya kini kerap sulit dihubungi. Pesan singkat dibalas lama, telepon diabaikan, bahkan alasan klasik sibuk sering dilontarkan. Hati Fahri mulai resah. Trauma perselingkuhan sebelumnya masih membekas. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi intuisi seorang pria yang pernah dikhianati kembali berteriak. Suatu malam, Fahri memutuskan untuk mampir ke rumah Alia tanpa memberi kabar. Ia membawa sekotak kue, niatnya sederhana, memberikan kejutan kecil. Tapi begitu sampai di depan pagar rumah Alia, langkahnya terhenti. Sebuah mobil asing terparkir di halaman. Mobil itu bukan milik Alia, juga bukan mobil kerabat yang pernah ia kenal. Lampu ruang tamu redup, namun terdengar suara tawa samar dari dalam. Suara lelaki. Jantung Fahri berdegup kencang. Kotak kue di tangannya nyaris jatuh. Fahri mundur beberapa langkah, menepi ke sisi pagar, lalu mengintip dari celah jendela. Matanya membelalak. Di ruang tamu, Alia tampak duduk di sofa dengan seorang pria paruh baya. Tawa mereka renyah, dan tangan pria itu menggenggam jemari Alia dengan mesra. Air muka Alia jelas menunjukkan kenyamanan. Senyum yang pernah membuat Fahri jatuh, kini ditujukan kepada lelaki lain. Fahri merasakan perih yang sama seperti saat ia melihat Nadira dulu. Perasaan dikhianati 2 kali oleh orang yang ia percayai. Tak bisa menahan diri, Fahri menekan bel rumah. Suara tawa di dalam berhenti. Tak lama kemudian, Alia membuka pintu. Wajahnya kaget saat melihat Fahri berdiri dengan sorot mata tajam. Fahri, kenapa nggak bilang mau datang? Suara Alia bergetar. Fahri melangkah masuk, tatapannya langsung beralih ke pria yang kini berdiri kikuk di ruang tamu. Siapa dia? Alia? Tanyanya dingin. Alia terdiam, matanya berusaha mencari alasan. Dia hanya teman lama. Teman lama? Fahri tersenyum getir. Teman lama yang gandeng tanganmu seperti itu?
suasana menegang. Pria itu hanya mengangguk canggung, lalu pamit buru-buru meninggalkan rumah. Setelah pintu tertutup, Fahri menoleh tajam pada Alia. "Alia, kamu tahu apa yang aku alami dulu? Kamu tahu betapa hancurnya aku karena perselingkuhan. Dan sekarang, kamu ulangi hal yang sama padaku?" Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku gak bermaksud, Fahri. Aku kesepian, aku rapuh." Fahri tertawa pahit. "Kesepian? Jadi aku apa selama ini? Obat sementara? Pelampiasan kesepianmu?" Hujan di luar semakin deras, seolah menyuarakan kepedihan yang menyesakkan dada Fahri. Ia berdiri, meraih jaketnya yang tadi diletakkan di sofa. "Alia," ucapnya lirih, namun penuh ketegasan, "terima kasih karena sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Aku sudah cukup. Cukup dihianati, cukup dibodohi. Mulai sekarang, selesai." Alia berusaha menggenggam tangannya, tapi Fahri menepis. Tatapannya kosong, penuh luka. Dengan langkah berat, Fahri meninggalkan rumah itu. Hatinya remuk, namun di balik kehancuran itu, terselip satu kesadaran. Ia harus berhenti mencari cinta dari orang yang sama-sama rusak. Malam itu, di bawah derasnya hujan, Fahri berjalan pulang dengan hati yang hancur, tapi juga dengan tekad baru. Fahri akhirnya sadar, Alia hanyalah bayangan kelam dari masa lalunya. Dan kini, meski sendirian, ia memilih untuk berdamai dengan dirinya sendiri daripada kembali tenggelam dalam lingkaran pengkhianatan yang sama. 3 bulan telah berlalu sejak Nadira meninggalkan rumah itu. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, tak jauh dari toko yang ia kelola. Kontrakan sederhana dengan cat krem yang mulai pudar, tapi setiap sudutnya terasa milik sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Hari-harinya kini diisi dengan bekerja, membaca buku, dan sesekali bertemu sahabat lama. Malam-malamnya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi percakapan lirih di teras antara suami dan kakak tiri, tidak ada lagi tatapan mencurigakan yang menusuk hati. Hanya sunyi yang menenangkan. Suatu sore, saat ia sedang menutup toko, Mbak Rini, tetangga yang dulu mengabarkan pertemuan Fahri dan Alia, datang menghampiri. "Dir, kamu udah dengar kabar Fahri sama Alia belum?" Nadira menggeleng. "Mereka katanya udah pisahan." "Alia ketahuan selingkuh sama laki-laki lain," kata Mbak Rini setengah berbisik, seperti menyampaikan rahasia besar. Nadira terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Tidak ada rasa puas berlebihan, hanya semacam penegasan bahwa roda hidup memang berputar. "Kalau gitu, semoga mereka belajar sesuatu," jawabnya pelan. Beberapa minggu kemudian, Nadira mendapat pesan dari nomor Fahri. "Dira, aku nyesel. Kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi." Nadira membaca pesan itu lama, lalu mengetik balasan singkat. "Aku udah mulai lagi, RI. Tapi bukan sama kamu." Ia menghapus nomor itu dari ponselnya, merasa lega seperti melepaskan beban terakhir yang masih menempel. Di luar, langit senja berwarna oranye keemasan. Nadira berjalan pulang sambil membawa sekeranjang sayur dari pasar sore. Di kontrakan kecilnya, ia menyalakan radio yang memutar lagu-lagu lawas favoritnya. Ia duduk di teras, menatap jalan kecil yang mulai sepi. Dalam hatinya, ia tahu, luka itu mungkin takkan pernah hilang sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, luka itu telah membentuknya menjadi lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Sore itu, angin membawa aroma hujan yang baru akan turun. Nadira tersenyum, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya merasakan kedamaian yang dulu ia kira tak mungkin kembali. Di dalam hati, ia berbisik, "Aku sudah bebas." Tamat.